Lalu apa indikasi siniar atau podcast Abraham Samad mencemari nama baik ataupun fitnah terhadap Joko Widodo? Dan apakah pemeriksaan Samad dalam kasus ijazah Jokowi kali ini berpotensi membungkam suara kritis publik? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini ahli hukum tata negara Refli Harun, juga bergabung bersama kami Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan dan mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji. Selamat sore semuanya dengan Tifal di studio. Apa kabar? Selamat sore Mas Tifal, selamat sore Mas para Tifal. pendengar. Terima kasih semua Selamat sudah bergabung sore bersama semuanya. kami kali ini. Dianggap ini syarat muatan lain selain di luar hukum. Sehingga menurut Anda Mas Ade, apa yang salah sebetulnya dengan podcastnya Bang Samad ini sehingga harus diperiksa terkait dengan kasus ijazah Jokowi ini? Oke, terima kasih Mas dari Kompas News ya. Jadi kalau terkait laporan Pak Insinyur Joko Widodo kan kemarin itu, beliau melaporkan peristiwa. Kemudian peristiwa ini menjadi menjadi pemeriksaan terhadap beberapa yang diduga ya ikut dan turut melakukan tindak pidana pencemaran tersebut. Artinya gini Mas Tifan, bahwa kemudian dipanggilnya Bang Abraham, saya rasa itu normatif hukum. Ya, tidak ada diskriminasi di sini. Ini kan polisi memeriksa dengan adanya bukti yang telah dipelajari, kemudian diperiksa bahwa ada dugaan di situ. Ya kita tidak bisa menghindari itu. Apa kata-kata yang salah dari podcast itu sehingga ada muatan potensi bahwa ada pencemaran nama baik di situ menurut Anda Bang Ade? Jadi gini, podcast ini kan berbeda dengan pemberitaan nih Bang Tifal ya. Kalau di podcast itu, kalau kata-katanya saya tidak melihat alat buktinya secara menyeluruh yang mana menjadi satu ujaran kebencian atau fitnah ataupun pencemaran. Tetapi yang saya tahu bahwa podcast YouTube terus kemudian ada video juga yang dimana ada beberapa kelompok orang ya, dan di situ juga Bang Abraham sempat berorasi dan lain sebagainya. Nah, yang saya lihat sih itu. Kemudian podcastnya juga ada, tapi saya nggak terlalu membuka secara, karena itu kan merusak pemeriksaan kalau saya sampaikan di sini bahwa oh ini loh yang menjadi fitnah dan pencemarannya gitu loh. Tapi kan banyak podcast juga yang mengeluarkan opini masing-masing sehingga dianggap oleh Bang Abraham ini membungkam demokrasi. Jadi gini, demokrasi itu sah-sah saja Bang Tifal, tak sepanjang demokrasi itu ya tidak mencemarkan seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita berbicara demokrasi, Pak Insinyur Joko Widodo ini kan korban dari ujaran kebencian, korban dari fitnah, korban dari tindakan-tindakan di mana beliau dilecehkan betul. Kalau menurut saya beliau dilecehkan betul. Okay. Artinya ya kalau memang mau berdemokrasi tapi jangan juga melakukan yang diduga tindak pidana, yaitu penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Gitu. Tidak tendensius, tidak menjustifikasi. Nah, Anda, Bung Refli, yang juga punya podcast di sini, dengan adanya kasus semacam ini, Bang Abraham Samad dilaporkan sebagai saksi terlapor, diperiksa hari ini, ngerasa was-was nggak nih? Iya, ini secara umum ya. Saya selalu mengatakan ya, negara yang masih memproses orang yang berpendapat itu demokrasinya pasti sontoloyo gitu ya. Jadi ini bukan soal Abraham Samad atau tidak, tapi bagaimana kita memelihara demokrasi dan konstitusi kita. Itu yang paling penting sesungguhnya. Jadi saya membayangkan ya ketika reformasi kemarin, kita bicara mengenai bagaimana kita demokrasi ditegakkan, konstitusi ditegakkan, karena kita hidup dalam negara otoritarian orde baru begitu. Tapi ternyata setelah berapa tahun kejadian seperti ini terjadi lagi. Begini, kalau kita bicara mengenai hak-hak perlindungan seseorang gitu, tentu orang punya hak untuk kemudian misalnya kalau dia merasa dicemarkan dia mengadu, tetapi harus jelas dia dicemarkan pada bagian mana dan kemudian siapa yang diadukannya.
yang terjadi sekarang ini kan seolah-olah orkestrasi sebuah kekuasaan. Karena kalau ditanyakan pada Jokowi, dia hanya mengatakan saya hanya mengadukan sebuah fenomena. Loh, kok bisa ya diadukan sebuah fenomena? Tidak jelas siapa yang dia laporkan, lalu kemudian apa locus delictinya, apa tempus delictinya, dan lain sebagainya. Sehingga unsur fitnah menurut Anda masih ada tidak di situ? Iya, kalau seandainya misalnya dia merasa fitnah atau misalnya pencemaran nama baik, itu kan soal-soal yang terkait dengan delik aduan. Silakan saja dia. Yang jelas harus jelas apa peristiwanya, di mana dia tahu bahwa dia difitnah, lalu siapa yang mau dia laporkan dan lain sebagainya. Sekarang kan tidak jelas. Oke. Ketika ditanyakan pada Jokowi, dia bilang bukan saya yang melaporkan 12 orang itu. Itu satu. Yang kedua, ya. Kasus ini adalah gabungan dari pengaduan Jokowi sebagai sebuah delik aduan dan delik umum yang dilaporkan Ade Darmawan dan lain-lain. Jadi ada 5 laporan digabung jadi satu. Oke. Padahal kalau kita mau bicara penegakan hukum, kalau memang ini delik aduan, ya sudah dipisahkan dulu. Delik aduan diproses dan kemudian dihargai hak Jokowi untuk mengadukan siapapun. Baik. Tapi jangan kemudian digabung seolah-olah di-entertain yang diadukan sebuah fenomena, tiba-tiba dicarilah siapa yang kira-kira bisa dilaporkan, ditersangkakan. Ini yang menurut saya menjadi tidak jelas. Kalau begitu, Pak Susno, kalau menurut kacamata Anda membaca kasus ini, apakah siniar atau podcast itu bisa dijadikan bahan untuk penelusuran dugaan fitnah terhadap seseorang? Baik, saya akan netral ya. Saya meninjau dari segi penyelidikan dan penyidikan ya. Kasus ini adalah yang ditangani Polda Metro Jaya adalah pencemaran nama baik dan ITE ditambah dengan kasus-kasus lain yang digabungkan dari Polres, Polsek dan sebagainya. Iya. Ini sudah menunjukkan ketidakpastian hukum, jadi tidak bagus gini. Kedua, dari segi hukum pidana, siapa yang melaporkan dia harus membuktikan. Jadi jangan penyidik yang mencari tersangkanya, ini nggak benar ini. Jadi kalau dipisah, saya sependapat dengan Nadinda Repli tadi, dipisah, kemudian sekarang akan nangani apanya dulu? Akan nangani pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik, yang lapor harus yang merasa tercemar, tidak boleh diwakilkan, yaitu Pak Joko Widodo sendiri yang laporan. Kemudian tadi benar, kapan, di mana, tentang apa, kalimatnya kayak apa, itu harus di situ kan dia yang harus membuktikan itu. Jadi bukan polisi yang mencari. Nah kalau polisi mencari nanti penyidik mencari, nanti dikira penyidik ini keberpihakan, itu nggak bagus gitu ya. Nah yang kedua tentang podcast. Podcast ya beda, yang tadi siapa yang nyatakan tadi dari PBI itu kan dari sudut pandang media, surat kabar, televisi dan sebagainya. Podcast ini kayak kita ngomong kayak gini lah gitu. Itu orang berpendapat, berdiskusi gitu, dan banyak sekali di Indonesia. Kalau semua podcast yang dan nggak bisa dipidana kalau orang berpendapat begitu? Ya nggak ada, nulum delictum nulla pona sine via liga punali, nggak ada aturannya, ya nggak bisa dihukum dong. Oke. Sehingga pertanyaan barunya muncul begini, Bung Ade, karena tadi Pak Todung juga menyampaikan ada niat nih jangan-jangan di balik urusan hukum ada maksud politik di balik ini, upaya untuk membungkam pendapat orang lain dalam sebuah siniar atau dalam sebuah podcast. Benarkah arahnya begitu? Jawabnya nanti, kita jeda sebentar. Kami segera kembali.